Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 5 saham, yaitu saham Gotoh, yang kedua AMMN, kemudian Brand, yang keempat BRPT, dan juga yang kelima PTRO. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free, di mana saya biasanya membagikan analisa harian di sana, dan juga membagikan screeningan saham seperti menu sore dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat, boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, saya juga izin menginfokan kalau biasanya saya akan membagikan juga analisa IHSG dan juga 3 saham yang cukup menarik yang bisa dipantau untuk 1 minggu ke depan, yang biasanya saya upload di hari Minggu. Maka dari itu, teman-teman boleh join ke channel Telegram kita dan juga subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Antek Saham. Dan boleh diperhatikan juga kalau analisa ini saya record di tanggal 16 Desember 2023. Jadi analisa ini mulai berlaku di tanggal 18 Desember sampai seterusnya. Nah, pada video kali ini analisanya kita mulai dari saham Gotoh terlebih dahulu. Untuk saham Gotoh boleh kita lihat di tanggal 11 Desember atau di hari Senin. Boleh kita lihat di sini harga drop sekitar 20%, akan tetapi terhambat di support atau di area gap. Area gap di sini di harga 82. Setelah mencapai harga ini di hari Senin, harga mulai bergerak kembali atau di reject. Dan boleh kita lihat harga mampu bergerak naik sampai ke resisten 97. Nah, boleh kita lihat juga di sini secara pergerakan pada Gotoh cenderung sideways atau ranging, yang dimana setelah mencapai resisten, harga dipantulkan ke support, dan setelah mencapai support, harga mulai bergerak naik kembali. Untuk pergerakan selanjutnya pada Gotoh, teman-teman perlu memperhatikan untuk resisten di 97 untuk pergerakan naik. Jika harga bisa breakout resisten 97 ini, maka untuk Gotoh bisa lanjut naik ke resisten 110 dan juga 115. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout dan menandakan rejection di sini, karena boleh kita lihat sebelumnya di hari Kamis menandakan rejection di sini, menandakan rejection setelah mencapai resisten 97, maka dari itu untuk Gotoh bisa bergerak turun kembali sampai ke support 82. Nah, boleh memperhatikan resisten ini dulu. Resisten 97 jika bisa di breakout, maka harga bisa bergerak naik ke 110 dan juga 115. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka untuk Gotoh bisa bergerak turun kembali sampai 82. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu breakout dulu. Resisten 115, jika bisa di breakout, maka Gotoh bisa lanjut naik sampai ke resisten di sini. Resisten 125 sampai 132. Dan juga perlu diperhatikan ada sebuah support yang tadi di 82 yang cukup kuat. Jika support ini bisa di breakdown, maka Gotoh bisa bergerak turun ke support di 73. Jadi perlu memperhatikan yang pertama resisten 97, kemudian support 82, dan juga resisten 115. Jika support 82 dan juga resisten 115 tidak mampu di breakout atau di breakdown, maka untuk Gotoh akan cenderung sideways, bisa bergerak naik ke resisten, kemudian tidak mampu breakout, resisten 115, maka bisa dipantulkan lagi ke support 82. Jadi bisa nanti bergerak sideways. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk Gotoh area-area ini. Lanjut saham yang kedua. Untuk saham yang kedua ada Aman. Ini juga di request teman-teman di kolom diskusi channel Telegram. Jadi saya buatkan analisanya lagi. Boleh kita lihat untuk Aman. Boleh kita lihat harga belum mampu breakout resisten di 7.200. Untuk analisa kita minggu lalu,
saya membuatkan analisa kalau harga mampu breakout 6.675, maka untuk aman bisa bergerak naik sampai target kita waktu itu di harga 7.000. Akan tetapi untuk aman saya bagikan juga di Antek Saham Premium. Kita masuk setelah breakout di hari Senin, masuk di menu sore, dan boleh kita lihat untuk target kedua kita waktu itu di 7.200 dan sudah hit. Dan boleh kita lihat setelah mencapai 7.200, harga mulai bergerak turun. Nah, untuk aman di sini seperti analisa saya sebelumnya, harga atau pergerakan aman sudah lebih cenderung ke downtrend, yang dimana support trendline ini sudah di breakdown. Support trendline sini sudah di breakdown, jadi untuk aman akan lebih cenderung bergerak turun. Akan tetapi di sini boleh kita lihat ada sebuah support di 6.225. Ini menjadi hambatan bagi aman. Jika tidak mampu di breakdown, maka untuk aman bisa bergerak naik kembali ke resisten di harga 6.800. Akan tetapi jika mampu di breakdown, maka untuk aman bisa memasuki area demand-nya lagi di sini. Area demand yang ini. Jadi boleh nanti memperhatikan untuk aman support di 6.225. Jika di breakdown, maka aman akan masuk ke area demand 5.600 sampai 5.875. Akan tetapi jika nanti menandakan rejection seperti di sini, boleh kita lihat ada sebuah rejection membuat wick atau ekor. Jika nanti membuat ekor di sini, maka untuk aman berpotensi naik ke 6.800 atau di sini 6.675. Akan tetapi secara pergerakan harga yang di sini yang cukup kuat untuk turun, maka untuk aman lebih berpotensi breakdown 6.225 ini. Akan tetapi boleh nanti memantau support ini. Seperti yang tadi, jika bisa di breakdown, maka harga akan turun ke area demand-nya, tetapi jika tidak, maka bisa naik ke 6.800. Untuk pergerakan naik ke resisten 7.200, tunggu harga breakout resisten 6.800. Nah, di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti mencatat harga-harga ini pada saham aman. Boleh nanti dilihat di sini. Support 6.225, kemudian resisten 6.800, dan juga area demand 5.600 sampai 5.875. Nah, kira-kira begitu untuk saham aman. Lanjut saham yang ketiga, saham brand. Untuk brand boleh kita lihat untuk pergerakannya, untuk seperti analisa minggu lalu, jika mampu breakdown support di 7.750, maka untuk brand bisa bergerak turun ke area demand-nya. Dan boleh kita lihat setelah mencapai demand, boleh kita lihat rebound di hari Jumat naik sekitar 2,78%. Nah, jika kita lihat di sini untuk pergerakannya belum cukup terlihat, tetapi secara overall masih dalam pergerakan uptrend. Jadi saya coba ubah ke time frame 1 jamnya. Nah, boleh kita lihat di sini untuk aman membuat pola downtrend. Jika kita lihat sini harga bergerak turun, membuat lower high, kemudian turun lower low, dan membuat lower high lagi. Ini merupakan pola downtrend di time frame kecil pada brand. Untuk pergerakan naik pada brand, tunggu harga breakout dulu, resisten 7.750. Jika bisa di breakout, maka brand bisa naik ke sini, ke resisten di harga 8.150. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka untuk brand akan lebih cenderung untuk bergerak turun memasuki area demand-nya di sini. Jadi menurut saya untuk brand akan lebih cenderung masuk dulu atau masuk lagi ke area demand-nya, lalu bergerak naik kembali. Nah, kenapa saya membuat analisanya seperti ini? Nah, karena secara time frame 1 jamnya membuat pola downtrend, kemudian belum ada
belum ada rejection yang cukup bagus pada Brent. Jadi kemungkinan untuk Brent hanya rebound sementara dulu, rebound ke resistennya, naik ke resisten, kemudian akan dipantulkan lagi ke area demand-nya. Maka dari itu untuk Brent boleh memperhatikan yang pertama area demand 6.500 sampai 7.075, kemudian resisten 7.750. Menurut saya untuk Brent akan lebih cenderung masuk lagi ke area demand-nya, masuk ke area demand lalu bergerak naik sampai ke area resisten di harga 7.750 dan juga 800 dan juga 8.150. Untuk pergerakan naik selanjutnya tunggu harga breakout dulu, resisten 8.150. Jika bisa di breakout maka Brent akan lanjut naik sampai 9.300. Boleh nanti memperhatikan area demand ini dan juga resisten 7.750 dan juga 8.150 pada saham Brent. Nah, kita lanjut pada saham yang keempat, yaitu BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat harga bergerak turun sampai support di 1530 dan setelah mencapai support ini harga bergerak naik kembali di hari Jumat. Akan tetapi secara rejection-nya belum cukup bagus, masih cenderung terlihat sideways di sini. Jadi untuk Brent kita coba ubah time frame-nya. Di time frame 1 jamnya boleh kita lihat belum cukup bagus untuk rejection-nya. Jadi untuk BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun nantinya. Bergerak turun ke area gap di sini atau area demand dengan catatan harga harus mampu breakdown dulu support 1530. Saya ubah lagi ke daily. Nah, di sini selama BRPT mampu bertahan di atas 1530, maka akan lebih cenderung bergerak naik. Bisa naik sampai pertama ke sini dulu 1800. Dan juga ke sini di harga 1950. Akan tetapi jika support 1530 bisa di breakdown, maka untuk Brent bisa turun dulu ke area demand di sini. Area demand di harga 1345 sampai 1405. Jadi untuk BRPT boleh memperhatikan support 1530. Jika bisa bertahan di atasnya, maka untuk BRPT bisa melanjutkan naiknya karena secara trennya juga masih dalam keadaan uptrend. Akan tetapi jika di breakdown, maka BRPT bisa bergerak turun dulu ke area demand 1345 dan juga 1405. Nah, lanjut untuk saham yang kelima, ada saham PTRO atau Petro. Untuk Petro boleh kita lihat sudah mulai menandakan rejection setelah mencapai area gap-nya. Nah, jika kita lihat analisa minggu lalu, saya membuatkan analisa jika mampu breakdown area gap-nya ini, maka harga akan masuk ke area gap selanjutnya di 5.250 sampai 5.525. Dan setelah mencapai gap ini, harga mulai bergerak naik. Karena di sini untuk Petro sudah mulai ada rejection dan kendalinya juga sangat bagus. Menurut saya untuk Petro bisa naik dulu sampai ke area supply. Ini merupakan sebuah area supply sekarang karena sudah di breakdown dan berubah menjadi sebuah area supply. Menurut saya untuk Petro akan lebih cenderung bergerak naik sampai supply 6.300 sampai 6.650. Jadi untuk Petro bisa bergerak naik ke sini dulu. Dan di sini nantinya jika ada rejection di area supply ini, jika ada rejection maka akan bergerak turun kembali ke area gap di sini, gap 5.250 sampai 5.525. Akan tetapi jika supply ini bisa di breakout, maka untuk Petro bisa naik lagi sampai ke resisten di harga 7.650. Nah, untuk Petro menurut saya akan lebih dominan untuk bergerak naik
Karena secara trennya juga masih dalam keadaan uptrend, jadi penurunannya ini merupakan sebuah retest untuk melanjutkan naiknya. Jadi untuk Petro, menurut saya lebih bagus untuk posisi buy, tetapi untuk entry-nya teman-teman boleh mencari posisi entry yang bagus. Dan jika teman-teman bertanya kepada saya untuk posisi entry yang bagus, untuk entry yang pertama, tunggu harga masuk dulu ke area demand, maka boleh buy dengan target di sini. Buy di area demand, stop loss di bawah dari area gap ini. Area gap ini juga bisa menjadi sebuah demand. Stop loss di bawah dari gap, kemudian target di area supply-nya. Nah, boleh kita lihat secara risk ratio-nya sangat bagus jika menggunakan trading plan seperti ini. Dan untuk trading plan yang kedua, boleh buy on breakout. Jika breakout supply-nya, maka boleh buy dengan target di resisten 7.650 untuk stop loss di bawah dari area demand-nya. Dan juga secara analisa ini atau trading plan ini masih sangat bagus juga. Perbandingan risk ratio-nya 1:1.32. Jadi masih sangat bagus jika buy on breakout. Jadi nanti teman-teman boleh memperhatikan apakah ada konfirmasi pada saham PTRO. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi teman-teman boleh nanti menganalisa ulang analisa ini. Nah, sekian dari saya, terima kasih.